Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyakum. Melanjutkan pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang nomor 17, halaman 141. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dhabihatahu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya sehingga hewan sembelihnya merasa tenang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kitab As-Said, kitab berburu, As-Said, ya, kitab dalam berburu. Kemudian pada bab Al-Amru bi ihsani dzabhi wal qatli wa tahdidis syafrah, yaitu bab perintah untuk berbuat baik dalam menyembelih, membunuh, kemudian juga menajamkan pisau. Itu bab yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Hadis apa-apa yang disahihkan oleh Imam Muslim itu tidak sama dengan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya para ulama dalam mustalah hadis, ya, ada istilah ala syarti syaikhain, jazakallah khair, dengan syarat dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Ada kalanya ala syartil Bukhari, ada kalanya ala syarti Muslim, ya, yaitu syaratnya Bukhari dan syaratnya Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam penelitian hadisnya itu mengikuti gurunya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi Al-Imam Muslim rahimahullah juga mempunyai kaidah tersendiri. Ya, maka begitulah seorang talibul ilm, sekiranya dia sudah lama belajar dan ada takhasus, konsentrasi suatu pelajaran, biasanya dia akan ada sebuah kaidah yang memudahkan dia untuk memahami suatu bidang studi atau untuk memahamkan kepada orang lain. Nah, hadis ini menunjukkan kewajiban berbuat baik dalam segala perbuatan. Ya, makanya menggunakan kata ala ini merupakan salah satu mukjizat bahasa Arab. Ya, yarhamukallah. Menggunakan ala bukan ila. Nah, kalau ila itu nanti akan ada yang namanya khusus dan ada umum.
Tapi kalau ala itu sudah pasti umum. Ala kulli syai'. Ya. Tapi berbuat baik dalam segala sesuatu harus sesuai dengan takarannya. Ya, seperti halnya kita berbuat baik kepada orang lain, takarannya bagaimana? Jangan sampai kita itu berbuat baik kepada orang lain, tapi diri sendiri tidak. Ya. Cara yang baik dalam melakukan kewajiban ialah menunaikannya dengan sempurna sesuai tuntunan. Sama seperti kita sholat. Tuntunan sholat itu apa saja? Jikalau kita sudah melaksanakannya dengan sempurna sesuai tuntunan, yaitu sudah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah batasan yang wajib dilakukan. Makanya batasannya itu adalah sesuai dengan tuntunan, tata cara yang sudah diberikan. Begitu juga ketika kita beragama Islam ini, semuanya ada tuntunan. Ya. Adapun melakukan kewajiban dengan menyempurnakan semua amalan sunnah, maka hal ini tidak wajib dilakukan. Tetapi dia sebagai penopang kesempurnaan dari sebuah amalan wajib. Seperti wudhu. Wudhu itu kan gak wajib. Wudhu itu jadinya wajib jikalau antum mau sholat. Iya. Kalau toh antum wudhu tapi tidak sholat, boleh tidak? Boleh. Nah seperti itulah sebuah amalan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Wudhu jadinya wajib itu karena mau sholat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidahnya. Apa-apa yang tidak menjadikan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Ya. Cara yang baik dalam meninggalkan keharaman ialah berhenti darinya dan meninggalkan perbuatan itu, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Inilah batasan yang wajib dilakukan dalam hal ini. Nah, ini adalah kaidah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak mengulang lagi sebagai bentuk penyesalan. Bertaubat itu kan penyesalan. Ya, maka haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Entah itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Kadang seorang itu bisa secara terang-terangan tapi belum tentu dalam sembunyi itu bisa. Makanya disinilah diperlukan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara yang baik dalam bersabar terhadap takdir adalah bersabar menghadapinya sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, yaitu dengan tanpa marah dan kesal. Karena di antara derajat yang besar, yang tinggi dalam menghadapi semua ujian itu adalah dengan ridho. Itu adalah tingkatan tertinggi. Ya, sabar itu tingkatan rendah. Kalau ridho atau bahkan bersyukur, maka itu adalah tingkatan tertinggi dari sebuah kesabaran. Cara yang baik yang harus dilakukan dalam bermuamalah dengan orang lain dan bergaul dengan mereka ialah menunaikan hak-hak mereka sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini haruslah adanya saling menunaikan hak di antara mereka. Kenapa dikatakan saling? Karena supaya tidak terjadi ketimpangan. Ya, yang satu memberikan hak-haknya, yang satu tidak. Nah, ini kan akan terjadi ketimpangan. Akhirnya berjalannya pun juga tidak seimbang, jomplang. Ya. Cara yang baik dalam membunuh segala yang boleh dibunuh, baik manusia maupun hewan, ialah menghilangkan nyawanya dengan cara tercepat, termudah, dan paling singkat. Manusia, cara membunuhnya adalah dengan penggal itu sudah tercepat itu. Penggal leher.
Walaupun dalam istilah bahasa Arab, ya, sa'adribu unuqahu atau ra'sahu. Ya, itu yang paling cepat. Makanya hukum pancung, hukum penggal itu adalah hukuman terefisiensi dan tercepat dalam segala bentuk hukuman mati. Hukuman gantung merasakan sakit, ya. Hukuman tembak merasakan sakit, lebih sakit lagi kena timah panas. Di antara terkenanya adalah pada salah satu organ terpenting manusia, yaitu otak. Suntik mati malah disiksa, ya, dan seterusnya. Makanya apa? Langsung penggal lehernya, putus pernapasannya dia, ya. Sehingga apa? Dia cepat mati. Makanya apa? Hukuman di dalam Islam itu adalah yang terbaik. Nah, kalau hewan juga sama. Ya, apalagi pada masa-masa sekarang itu mungkin antum di grup atau di grup WA atau dimanapun di FB itu kan sudah sering kan antum di-share itu masalah bagaimana cara menyembelih yang baik. Di antaranya adalah dengan apa? Menajamkan pisau, ya, dan seterusnya. Pisau sekecil apapun kalau tajam dan orangnya skillnya ahli, betul-betul ahli, ya cepat. Ya, nggak butuh waktu sampai setengah jam. Apalagi berdamai dengan sapinya. Makanya sering sekali juga kita dapati video-video apa? Orang ketendang sapi. Kemarin hari Ahad kemarin saya diceritain tuh, ya, di daerah Lubang Buaya, qadarullah jagalnya kakinya patah kena tendangan daripada apa? Sapi itu. Itu memang yang paling sulit itu berdamai dengan sapinya. Iya. Nah, dan cara dalam jenis inilah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis di atas. Beliau menyebutkan dalam bentuk contoh atau kebutuhan untuk dijelaskan pada saat itu. Nah, hadis ini cocok sekali untuk kita yang akan menyembelih. Ya. Al-qitlah dan az-zibhah, kedua kata ini menunjukkan tata caranya. Ya. Sehingga maksudnya ialah baguskanlah cara membunuh dan cara menyembelih. Tidak brutal. Pun juga dalam menyembelih pun juga saya sering melihat seperti itu. Terutama sapi, ya kan yang paling sulit kan sapi. Sudah badannya besar, kuat, apalagi limusin kan begitu. Ya. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu, ya, bahkan seorang jagal pun tidak bisa menguasai sapi. Kemudian juga pisaunya nggak terlalu tajam sehingga iya. Padahal seharusnya punya skill tersendiri kalau jagal itu, ya, sehingga tidak berkali-kali seperti orang nyiksa gitu loh, cukup sekali gitu. Makanya karena kekuatan sapi itu besar, maka butuh seorang yang besar juga, ya, sehingga tidak terkesan nanti menyiksa, ya. Terlebih lagi jikalau goloknya itu tumpul, ya, dan seterusnya. Ibnu Hazm rahimahullah meriwayatkan adanya ijma' ulama mengenai kewajiban memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan baik. Di antaranya apa? Di antaranya jangan memperlihatkan yang sedang disembelih itu kepada yang lain. Ditutupin. Dikasih itu tutup. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak melihat. Dan ternyata memang demikian. Ya, ada seekor kambing dia nangis, keluar air mata, kelihat apa? Temannya yang disembelih, masya Allah gitu loh. Ajibnya memang nangis gitu loh. Nah, di dalam hadis ini terdapat isyarat tajamnya pisau yang dipakai untuk menyembelih itu termasuk yurih dzabihatahu. Ya.
menjadikan korban itu menjadi senang, malah senang gitu loh. Kenapa? Karena hewan tersebut diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk Allah. Bukan untuk selain Allah, sehingga dia itu bahagia. Falyurih dzabihatahu. Makanya di sini lafadznya kan itu falyurih dzabihatahu, sehingga hewan sembelihnya merasa tenang gitu. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau melarang mengurung hewan ternak kemudian dipanah dan semisalnya hingga mati. Dan ini karena ada sebuah athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahihain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia melewati suatu kaum yang meletakkan seekor ayam untuk mereka lempari. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang telah melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat siapa saja yang melakukan hal ini. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Makanya disinilah contoh dari Ibnu Umar ini yang beliau alami itu merupakan contoh terbalik daripada hadis. Ya, kalau di dalam hadis itu apa? Dengan baik, dengan cara apa? Disembelih. Dengan cara disembelihnya itu dengan pisau yang sangat tajam. Apalagi sekarang banyak sekali alat-alat untuk menajamkan pisau. Sangat banyak. Ya, tinggal kita nyari atau tidak. Nah, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan sesuatu yang bernyawa dijadikan sebagai sasaran tembak anak panah. Ini hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena membunuh dengan cara yang tidak baik. Ya, dengan cara tidak baik. Ya. Maka serupa juga terdapat dalam banyak hadis yang lainnya. Ya. Artinya cara yang buruk itu dicela oleh agama. Adapun cara yang baik telah dijelaskan oleh agama. Terdapat perintah supaya bersikap lemah lembut kepada hewan yang hendak disembelih. Masya Allah, inilah keindahan Islam. Kalau antum lihat di negara-negara kafir itu, ya, itu banyak sekali mereka itu berbuat buruk terhadap hewan-hewan mereka. Ada yang ditembak lah, ada yang dipanasin dulu lah, dan seterusnya. Terutama sapi dan kerbau. Yang itu masuk di tempat pembantaian istilahnya. Ya, tempat pembantaian hewan itu. Mereka itu karena nggak ngerti yang namanya sembelih itu, ya kadang ditembak dulu, disetrum dulu, ya. Terutama jikalau mereka itu berhadapan dengan hewan-hewan atau sapi atau kerbau atau bahkan babi, ya. Yang itu yang sangat-sangat aktif sekali, yang sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya apa? Dengan cara apa? Disetrum. Kadang ditembak dulu. Ya, artinya apa? Mereka sangat buruk sekali terhadap hewan-hewan tersebut. Ya. Dan itu tersebar kok di Facebook juga tersebar video seperti itu. Ya. Ada yang hidup-hidup langsung diletakkan di sebuah mesin yang langsung membunuh itu loh. Ya. Yang untuk menghancurkan barang-barang bekas itu loh Pak. Apa sih namanya? Scrappingnya namanya. Nah di situ itu digunakan untuk hewan. Subhanallah, tuh bayangin itu. Hewan. Nah, saya berpikir sekiranya kalau mereka digituin bagaimana gitu. Ya. Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang menyeret kambing dengan menjewer telinganya. Maka beliau bersabda, lepaskanlah telinganya dan peganglah bagian atas leher. Ya. Dijewer.
Nah ini ternyata terjadi pada zaman dahulu. Rasulullah melewati demikian. Iya. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya hatal hitanu yastaghfiru li talibil ilmi ridhan bima yasna. Bahkan seekor paus pun juga memintakan ampun kepada talibul ilmi. Ya. Kenapa? Sebagai bentuk keridhaan apa yang mereka lakukan. Makanya kalau tanpa ilmu, mana mungkin kita akan bisa berbuat baik kepada manusia pun juga kepada hewan. Makanya dengan hadis ini adalah sebagai tuntunan kita, ya. Tolok ukur kita ketika akan menyembelih. Dan juga ketika misalkan kan biasanya kan sebelum hari H itu misalkan H-2 atau H-1 itu kan biasanya sebagian hewan korban itu kan sudah datang. Kayak gitu ya diramut, dirawat, ya, dikasih makanan, minuman yang enak dan sebagainya. Terlebih lagi di Jakarta ini kan sulit nyari tempat-tempat yang fresh seperti di sawah itu kan sulit gitu. Iya, tahunya kota bangunan-bangunan besar. Dan bahkan kadang stres juga. Kenapa stres? Karena hiburan setahun sekali bagi anak-anak Jakarta. Antum lihat aja. Itu nanti kalau entah itu dipukulin lah, entah itu dilempar batu lah, stres jadinya itu. Iya. Kalau mau main silahkan saja gitu. Cuman yang saya lihat demikian. Iya, sapinya dipukulin, udah kadang juga dicewerin. Kasihan juga, udah mau disembelih disakiti lagi gitu. Nah, hiburan setahun sekali. Nah, Al-Imam At-Tabarani atau Tabarani boleh, Tabarani juga boleh. Rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW lewat di hadapan orang yang menaruh kakinya di atas leher kambing sambil mengasah pisaunya. Subhanallah. Orang Jawa Timur itu kalau mau menakuti anak-anak disembelih itu lidahnya dikeluarin kemudian diletakkan di kiri sambil digigit terus kemudian begini. Itu zakar ente itu putus semua lele itu. Kalau mau nakutin anak nakal begitu. Iya. Sedangkan kambing itu memandanginya, maka beliau bersabda, afala qabla hadza aturidu antumitaha mautaten. Mengapa tidak sebelum ini? Subhanallah. Indahnya Islam di sini. Dengan ilmu akan nampak keindahan Islam. Apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Kenapa demikian? Diperlihatkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu juga sudah membunuhnya. Walaupun belum membunuh secara hakiki. Ya. Nah, kemudian di footnote-nya di situ nomor 5 hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim pada hadis pada akhir hadis disebutkan aturidu antumitaha mautatin halla hadadta syafrataka qabla an tudji'aha. Apakah engkau hendak membunuhnya berkali-kali? Mengapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum membaringkannya? Al-Hakim rahimahullah berkata hadis ini derajatnya sahih sesuai syarat Al-Bukhari. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Nah, kemungkaran ini langsung diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dengan kita ketika melihat sebuah kemungkaran dalam menyembelih itu hendaklah kita merubahnya semampu kita. Ya. Minimal sudah disampaikan minimal itu, ya.
Imam Ahmad rahimahullah berkata, hendaknya membawa hewan ke tempat penyembelihan dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Nah, ini bagaimana cara kita memahami, terserah kita. Ya, jazakallah khair. Menyembunyikan pisau dari pandangannya. Ya. Terlebih lagi jikalau hewan itu tahu kalau dia akan disembelih. Ditakut-takutin, mati ente. Apalagi sekarang, tadi malam saya melihat video meme. Ya, jadi percakapan antara sapi dengan kambing. Animasi, film animasi. Iya. Jadi si sapi tanya, "Bing, ya pi," gitu kan. "Ente nggak berfoto bareng keluarga, emangnya kenapa?" gitu. "Kan ente kan besok mau disembelih." Kayak kita dong, foto bersama. "Enggak, saya besok nggak disembelih." "Emang kenapa?" "Saya jadi berubah jadi janda pirang," gitu. Ya seperti itu. Kurang kerjaan banget ya. Nah, dalam Al-Musnad diriwayatkan dari Muawiyah bin Qarrah dari ayahnya bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyembelih kambing dengan lemah lembut." Nah, ini kan Rasulullah SAW itu mendapati kabar dari hasilnya, bukan teknis. Makanya tadi saya katakan lemah lembut itu menurut kita. Tetapi didasarkan dari syariat juga, ya, tuntunan syariat. Beliau menjawab, "Jika engkau bersikap lemah lembut padanya, maka Allah akan menyayangimu." Masya Allah. Ini bentuk keutamaan menyayangi hewan, bersikap lemah lembut. Footnote-nya nomor 6, hadis riwayat Ahmad. Syekh Albani berkata dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahih dengan sanadnya sahih. Kemudian ini merupakan kemurahan agama Islam dan kesempurnaan aturannya yang terlihat dampaknya hingga diperintahkan untuk menyayangi dan berbuat baik terhadap hewan. Ya. Kemudian Mutarrif bin Abdullah rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah menyayangi seseorang karena ia menyayangi burung. Ya. Makanya di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya adalah dengan mengajarinya bagaimana cara menyembelih yang benar, ya, menjadikan hewan kurban tersebut itu falyurih dzabihatahu, ya. Sehingga dengan demikian ketika menyembelih dengan tuntunan yang diajarkan oleh syariat, maka orang-orang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, diampuni dosa. Faedah dari hadis ini, yang pertama, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, di mana dia mewajibkan berlaku baik terhadap sesuatu. Bismillah. Ya. Yang kedua, anjuran untuk berlaku baik dalam segala hal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan hal itu. Makanya lafadznya adalah menggunakan ala, bukan ila. Ya. Yang ketiga, jika engkau akan membunuh binatang yang boleh dibunuh, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik. Ya. Di antara contoh, seorang dilukai oleh seekor anjing lalu ia hendak membunuhnya, ia bisa memilih salah satu cara untuk membunuhnya seperti dengan pistol, meremukkan kepalanya, memberi racun dalam minumnya dengan sengatan listrik dan cara-cara yang lain. Ya. Intinya apa? Bagaimana cara dia itu paling mudah untuk membunuh anjing tersebut. Ya.
Akhir-akhir ini ada seorang anak kecil umur 5 tahun. Dia itu mati digigit anjingnya sendiri di Bali. Nah ternyata sebelum mati itu dia ya seperti biasa kena rabies dulu. Ya, kena rabies dulu. Makanya ketika di rumah sakit ya seperti menggonggong seperti anjing. Rabies ternyata seperti itu rabies. Saya baru tahu. Iya. Nah disinilah para jamaah sekalian, kenapa di dalam Islam itu dibolehkan memelihara anjing sebatas untuk menjaga rumah dan menjaga kebun. Selain itu tidak boleh. Kemudian jangan membebani pikiran kita dengan seperti ini, pertanyaan yang sebenarnya nggak ada manfaatnya juga. Jikalau babi dan anjing itu haram, kenapa Allah menciptakan? Apa faedahnya pertanyaan semacam ini? Ya sudah, akhirnya karena ada pertanyaan pasti ada jawaban. Untuk mengukur sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Ya. Makanya dari jenis anjing itu kan banyak sekali. Ada terutama anjing yang seperti serigala itu loh. Apa tuh anjing apa tuh namanya? Apa? Oh itu ya. Yang mirip serigala yang bulunya bagus itu loh. Ya, kita kaum muslimin itu kalau ada anjing itu takut sebenarnya. Bukan takut karena anjingnya, bukan, karena najisnya itu loh. Berat najisnya, najis mughallah tuh. Dan di lain itu juga karena apa? Karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keempat, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perintah dan hukum berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan berlaku baik. Ya. Kemudian yang kelima, berbuat ihsan harus dalam segala hal, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan dilakukannya ihsan padanya berdasarkan sabda beliau, sesungguhnya Allah telah mewajibkan menetapkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Kemudian yang keenam, bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan permisalan. Karena beliau memberikan permisalan di sini. Makanya dikatakan dalam kata mutiara, bil mithali yattadhihul maqal. Ya. Maka adanya contoh akan memudahkan dalam memahami makna. Itu makna. Ya. Kemudian yang ketujuh, kewajiban membunuh apa yang boleh dibunuh dengan cara yang baik. Karena hal ini berkaitan dengan masalah teknis, bukan perbuatannya. Ya, makanya teknisnya itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pisaunya harus tajam dan jangan berkarat. Misal begini, bagian badan dari pisau tersebut itu berkarat, tapi bagian dari tajamnya betul-betul tajam, ya tidak bisa. Kenapa? Bagian tajamnya dari pisau itu hanya untuk muqaddimah, memperlancar apa? Penyembelihan aja. Sementara kan nanti yang badannya pisau itu akan berbenturan dengan yang lain. Gitu. Artinya apa? Ya semuanya bagus. Ya. Jangan sampai hanya bagian tajamnya saja itu yang tajam, sementara yang lainnya itu berkarat. Tidak boleh. Iya. Nah, menurut pendapat yang kuat, definisi membunuh dengan cara yang baik adalah membunuh dengan cara mengikuti syariat. Ya, baik keadaannya mudah atau sulit. Yang kedelapan, kita harus menyembelih dengan baik, yaitu sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, syarat-syarat dalam penyembelihan. Yang pertama, muslim. Ya, muslim. Kemudian
Dibolehkannya juga ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani. Makanya penyembelihan mereka itu halal. Dalilnya mana? Surat Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Ya. Makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu, dan makananmu halal pula bagi mereka. Ini dalilnya. Ya, Ibnu Abbas berkata maksud dari makanan mereka adalah apa yang mereka sembelih. Nah, inilah sebagian para ulama berdalil dengan ini juga, bahwasanya seorang menjadi dia itu sudah jelas seorang muslim, apalagi mukmin, tidak perlu baca bismillah. Dengan berdalil dari ayat ini, karena jelas dia seorang muslim. Tandanya apa? Sholat. Gitu. Tetapi ada hadis yang khusus yang menyebutkan bahwasanya ketika menyembelih itu harus dengan bismillah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih, ya, yaitu setiap alat yang bisa mengalirkan darah seperti besi, perak, emas, batu atau apapun. Tapi di sini yang paling efisien adalah pisau, yaitu terbuat dari besi. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ma anharad dama wa dzukira rasmullahi alaihi faqul." Nah, ini hadis secara khusus yang menyebutkan bahwasanya ketika menyembelih itu membaca bismillah. Setiap sembelih dengan apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah pada saat penyembelihan, maka makanlah. Kenapa? Halal. Yaitu dengan membaca bismillah. Kemudian yang ketiga, syarat dari penyembelihan adalah mengalirkan darahnya, yaitu dengan cara memotong 2 urat leher, yakni 2 urat besar yang berada di sekitar kerongkongan ke atas yang mendekati apa? Kepala. Ini. Ya. Yang kemudian ketika menyembelihnya hendaklah mengucapkan bismillah. Hari ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan, setiap sembelihan yang apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah pada saat sembelihannya, maka makanlah di situ. Bismillah. Ya, para ulama sebagiannya itu mewajibkan untuk menjaharkan bismillah. Ya, supaya apa? Supaya kaum muslimin berhusnudzon bahwasanya sembelihannya itu halal. Ya, bismillah. Nah, kemudian bagaimana jikalau sesembelihan itu lupa dibacakan bismillah? Halal tidak? Tidak halal. Sebagian pendapat mengatakan tidak halal. Ya, karena apa? Tidak dibacakan bismillah. Berarti mubadzir dong? Iya. Maka sekiranya ada yang punya seperti singa dan lain sebagainya, ya sudah makan ke mereka. Berikan kepada mereka. Nah, jadi teringat ketika saya dan anak-anak ke healing, sekarang tuh healing namanya, di Bogor. Pada waktu pagi itu kita memberikan contoh kepada anak-anak itu untuk menyembelih ayam. Ada salah satu anak, dan memang anak ini terkenal tengil, itu nyembelih sampai putus. Untungnya kita anak pondok. Coba kalau bukan anak pondok, itu guop. Dan seterusnya. Itu sampai putus, Pak. Dan saya lihat itu ayamnya di situ. Ini siapa ini gitu? Itu saat si fulan itu. Loh, kenapa? Ente terbiasa tengil jadinya kayak gini. Ya sudah, nggak kita masak, nggak kita apa-apanya, sudah kita buang begitu aja. Iya. Apa? Nggak sah. Karena langsung putus. Ya, nggak kita makan. Nah,
Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, monggo? Iya. Untuk matiin dulu.